Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita akan mengingat terlebih dahulu materi KPK yang pernah kalian pelajari ketika kelas 4. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, artinya kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. KPK dapat dicari dengan menggunakan 3 cara. Baik, cara pertama menuliskan kelipatan masing-masing bilangan sampai ditemukan bilangan yang sama. Contohnya adalah KPK dari 3 dan 5. Nah, 3 kita tuliskan mulai dari 3, kemudian 3 tambah 3, 6. Kemudian kita tambahkan 3 lagi, 9 ditambah 3, 12 ditambah 3, 15 ditambah 3, 18 dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke bilangan 5. Dimulai dari 5, kita tambahkan 5 jadi 10, kita tambahkan 5 lagi, 15, kita tambahkan 5, 20 dan seterusnya. Nah, terdapat dua bilangan yang sama yaitu 15 dan 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Contohnya kita cari KPK dari 3 dan 15. 3 adalah bilangan prima yang hanya bisa dibagi 3 dan 1, sehingga 3 tidak perlu dibuat pohon faktor dan kita lingkari. Kemudian 15 ini bisa dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini juga bilangan prima, maka sudah selesai, kita lingkari 3 dan 5. Oke, selanjutnya kita tulis faktorisasi prima dari 3 adalah 3 sendiri, karena tadi bilangan prima. Sedangkan 15 faktorisasi primanya 3 kali 5. Nah, bilangan yang sama yaitu 3 kita lingkari. Oke, selanjutnya KPK diperoleh dengan cara bilangan yang sama kita tulis 1 kali. Jika ada pangkatnya kita pilih yang pangkatnya terbesar, kemudian dikalikan bilangan yang tidak sama. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Cara yang ketiga adalah menggunakan tabel. Nah, contohnya KPK dari 10 dan 12. Kita tulis 10 dan 12. Kemudian kita siapkan pembaginya, garis pembaginya. Kemudian tulis di sini 10 dan 12, misalnya kita bagi 2. Oke. 10 dibagi 2 hasilnya 5, kita tulis di sini. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6, kita tulis di bawahnya. Oke, kita cari lagi. Kita misalkan dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 6 dibagi 5 ini bersisa, maka kita tulis tetap 6. Kemudian kita bagi 2. Karena sudah 1, kita tulis 1. 6 bagi 2 3. Kita tulis, kemudian terakhir kita bagi 3. Di sini tetap 1. 3 bagi 3, 1. Nah, jika hasilnya sudah 1 semua, maka selesai tabel tersebut. Kita lingkari bilangan-bilangan yang ada di tepi, atau bilangan pembagi tadi ya. Nah, KPK diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan-bilangan pembagi yang kita letakkan di tepi kiri tadi. 2 kali 5, kemudian kali 2 kali 3. Jawabannya adalah 60. Kerjakan latihan berikut di buku tugasmu. Kerjakan dengan menggunakan cara. Pilih cara yang menurutmu paling mudah. Cara 1, cara 2, atau cara 3. Atau pakai cara yang lain juga boleh loh. Baik, materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan. Apabila penyebutnya berbeda, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebutnya. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya dan yang terakhir disederhanakan pecahan tersebut sampai ke bentuk paling sederhana.
Baik, contohnya 3/4 ditambah 2/5. Kita lihat penyebutnya berbeda ya, 4 dan 5. Nah, kita cari KPK dari 4 dan 5. Oke. Nah, kita akan menggunakan tabel. Nah, 4 dan 5. Oke, pertama kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 5 dibagi 2 bersisa, maka tetap ditulis 5. Kemudian dibagi 2 lagi, 2 bagi 2, 1, 5 bagi 2 belum bisa, tetap tulis 5, kemudian bagi 5, 1, 1. Nah, selesai, kita tulis hasilnya. KPK sama dengan 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tulis pecahan yang pertama, yaitu 3/4. Nah, 4 ini dikalikan berapa agar hasilnya sama dengan 20. Jadi 4 kali 5. Nah, karena penyebutnya kali 5, pembilangnya juga dikali 5. Jadi 3 kali 5, 15 per 4 kali 5, 20. Oke, kemudian pecahan yang kedua, 2/5, kita tuliskan juga 2/5. Nah, sekarang kita cari 5 kali berapa biar menjadi jawabannya 20, berarti kali 4 ya. Nanti ini 2 kali 4. Oke. 2 kali 4 8 per 5 kali 4 20. Nah, hasilnya kita akan operasikan. Ini ya, setelah disamakan, berarti ini hasil pertama kita tulis 15/20 ditambah, nah, hasil yang kedua 8/20. Nah, kita lihat bahwa penyebutnya sekarang sudah sama. Nah, karena penyebutnya sudah sama, sekarang pembilangnya kita jumlahkan. 15 tambah 8, 23. Jadi per penyebutnya adalah 20. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. 23 bagi 20, ya, 23 bagi 21. Nah, punya sisa berapa? Kalau 23 bagi 20, nah sisa 3 kita tulis sebagai pembilang dan penyebutnya 20. Ini adalah hasil akhirnya, yaitu 1 3/20. Contoh kedua, 2,5 tambah 1/6. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, kali bawah tambah atas. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2 ditambah 1 kali 6, 6 ditambah 1, 7. Berarti 7/6. Oke. Penyebutnya berbeda ya, jadi kita cari KPK-nya dulu. Ini KPK dari 2 dan 6. Oke, di sini saya akan menggunakan cara pertama, yaitu dengan kelipatan ya. Berarti 2, ini kelipatannya dimulai dari 2. 2 tambah 2, 4. Kemudian tambah 2, 6. Tambah 2, 8. 10. Dan seterusnya. Kemudian 6, ini ditambah 6, 12, dan seterusnya. Ternyata sudah ada yang sama, yaitu bilangan 6. Oke, kita tulis pecahan yang pertama, 5/2. 5/2. Nah, kita lihat di bilangan kedua, 6 berapa kali? 1, 2, 3. Berarti kalikan 3. Maka pembilangnya dikali 3 juga. Nah, 5 kali 3, 15 per 2 kali 3, 6. Oke, pecahan yang kedua 7/6. 7/6. Nah, bilangan 6 ini adalah bilangan pertama, maka kita kalikan 1. 7 kali 1. 7/6. Oke, sekarang kita tulis hasil bilangan yang pertama di sini. 15/6 ditambah hasil yang kedua 7/6. Penyebutnya sudah sama, 15 tambah 7 22 per penyebutnya 6. Nah, 22/6 ini bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 2.
11/3. Dan masih lebih besar pembilangnya, maka diubah ke pecahan campuran. 11 dibagi 3, 3. Nah, sisanya adalah 2. Kita jadikan pembilang, penyebutnya 3. Kita lanjutkan materi pengurangan. Caranya sama dengan penjumlahan ya. Baik, contoh, kita cari KPK dari 9 dan 6. Kita tulis kelipatannya 9, kemudian 18, kemudian 27, 36 dan seterusnya. Sedangkan 6, kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24 dan seterusnya. Terdapat dua bilangan yang sama, yaitu 18, kita lingkari. Baik, kita tulis pecahan yang pertama 8/9, kita tulis terlebih dahulu. Oke, kemudian kita lihat pada bilangan 9 ada 1, 2 kali, maka kita kalikan 2 masing-masing pembilang dan penyebutnya. 8 kali 2 16 per 9 kali 2 18. Oke, lanjut ke pecahan yang kedua 5/6. Kita tulis dulu 5/6. Nah, kita cari, kita cek 6 ini berapa kali sampai ke angka 18. 3 kali ya, 3 langkah, kita kalikan 3 masing-masing pembilang dan penyebutnya. 5 kali 3 15 per 6 kali 3 18. Oke, kita tulis pecahan pertama yang kita peroleh di sini 16/18 dikurangi karena pengurangan ya. Kemudian hasil dari pecahan kedua 15/18. Nah, kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama. Oke, kita kurangkan pembilangnya. 16 kurangi 15, jawabannya 1/18. Ini sudah bentuk paling sederhana, berarti hasilnya 1/18. Oke, contoh selanjutnya. Karena pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 3, 6, tambah 2, 8. Berarti 8/3 dikurangi 1 kali 5, 5, tambah 4, 9, 9/5. Oke, penyebutnya berbeda, berarti dicari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5. Oke, 3 adalah bilangan prima, jadi kita lingkari. 5 juga bilangan prima, jadi kita lingkari. Sehingga KPK-nya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Kita tulis pecahan pertama 8/3. Nah, 3 kali berapa? Biar menjadi 15, 3 kali 5 sehingga 8 juga dikalikan 5, 40/15. Dan pecahan yang kedua kita tulis 9/5. Oke, 5 kali bilangan berapa agar hasilnya 15? Berarti 5 kali 3, 9 juga dikali 3, 27/15. Jadi ingat, pembilang dan penyebut pengalinya harus sama ya. Oke, kita tulis hasil pertama 40/15 dikurangi hasil yang kedua 27/15. Oke, penyebutnya sudah sama, kita kurangkan pembilangnya. 40 kurangi 27, 13 per penyebutnya 15. Karena tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya 13/15. Kerjakan soal-soal ini dengan cara juga ya. Setelah selesai, foto dan kirimkan jawabanmu kepada gurumu. Selamat mengerjakan. Baik, jika masih ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, silahkan langsung menghubungi Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.